Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Usulan Purbaya soal SIM dan STNK seumur hidup dan polemik reformasi administrasi kendaraan. Ide penyederhanaan administrasi kendaraan kembali naik ke permukaan setelah Purbaya, salah satu tokoh yang kerap memberi pandangan soal reformasi kebijakan publik, mengeluarkan pernyataan belak-belakan mengenai perlunya perubahan besar dalam sistem dokumen kendaraan di Indonesia. Wacana ini menjadi pembicaraan nasional karena menyentuh hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengurusan SIM, STNK, dan TNKB yang selama bertahun-tahun dirasa membebani, terutama akibat proses berulang dan antrian panjang. Menurut Purbaya, sejumlah aturan lama yang mengharuskan masyarakat memperpanjang SIM setiap 5 tahun, membayar pajak kendaraan tahunan, serta melakukan administrasi berlapis, sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi dan tuntutan efisiensi publik. Ia menilai bahwa negara seharusnya mampu memanfaatkan digitalisasi untuk menjadikan dokumen kendaraan cukup diterbitkan 1 kali seumur hidup, tanpa perlu perpanjangan fisik kembali. Pandangan ini langsung menyebar luas di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa apa yang disampaikan Purbaya adalah hal yang selama ini ingin diungkapkan masyarakat, tetapi tidak memiliki ruang untuk menyuarakannya. Proses pengurusan SIM yang harus datang langsung ke kantor pelayanan dianggap menyulitkan, terutama bagi pekerja harian, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat di daerah terpencil. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa biaya administrasi memang tidak terlalu besar, tetapi waktu, tenaga, dan prosesnya justru menjadi beban yang terus berulang setiap beberapa tahun. Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa sistem lama sengaja dipertahankan karena sudah menjadi pola administrasi selama puluhan tahun. Padahal, dengan teknologi digital, dokumen kendaraan dapat disimpan secara elektronik dan diverifikasi otomatis oleh aparat tanpa memerlukan dokumen fisik baru. Menurutnya, yang paling dibutuhkan bukanlah perpanjangan berulang, melainkan basis data nasional yang rapih, aman, dan mudah diakses oleh pihak berwenang. Ia memberikan gambaran bahwa negara-negara yang telah menerapkan digitalisasi menyeluruh mampu memangkas berbagai proses birokrasi yang sebelumnya dianggap tidak bisa diubah. Bagi Purbaya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal besar melalui NIK, biometrik, serta basis data administrasi kependudukan yang terus diperkuat. Jika semua data terkoneksi, maka tidak ada lagi alasan mengharuskan masyarakat bolak-balik mengurus dokumen fisik. Wacana ini memicu respon beragam. Banyak masyarakat yang antusias menyambut gagasan tersebut karena dianggap memberikan kemudahan nyata sekaligus mengurangi beban biaya rumah tangga. Namun ada pula suara yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur digital Indonesia. Kekhawatiran terbesar adalah soal keamanan data, risiko pemalsuan identitas digital, hingga ketidaksiapan daerah-daerah yang belum terjangkau internet stabil. Meski begitu, pendapat Purbaya tetap menjadi sorotan karena ia menempatkan persoalan SIM dan STNK bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal visinya terhadap masa depan pelayanan publik negara. Ia menyebut bahwa selama puluhan tahun, masyarakat terbiasa dengan sistem lama, sehingga tuntutan untuk memperbaiki sistem sering kali terabaikan. Negara harus berubah lebih dulu sebelum meminta rakyat beradaptasi. Demikian pendapat yang sering ia suarakan. Selain itu, Purbaya mengajukan pandangan bahwa keselamatan berkendara tidak harus selalu dikaitkan dengan kewajiban memperpanjang SIM secara fisik. Baginya, kemampuan pengemudi bisa dievaluasi melalui metode baru, pelatihan daring, rekam jejak pelanggaran, pemantauan titik rawan kecelakaan, hingga integrasi data antara aparat dan sistem digital. Dengan demikian, fokus negara bisa bergeser dari prosedur administrasi menuju pengawasan perilaku berkendara yang lebih akurat. Namun para pengamat transportasi memberikan catatan bahwa perubahan besar seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa kajian komprehensif. SIM tidak hanya dokumen identitas pengemudi, tetapi juga bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar keselamatan tertentu. Mereka menyarankan agar evaluasi kemampuan tetap ada secara berkala, walaupun mekanismenya bisa diubah menjadi format digital. Dengan kata lain, wacana SIM seumur hidup tidak berarti menghilangkan evaluasi keselamatan, tetapi mengubah caranya agar lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, publik mempertanyakan bagaimana negara akan menutupi potensi hilangnya pendapatan dari pungutan administrasi tahunan atau 5 tahunan.
Bagi pemerintah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar. Purbaya menilai bahwa pendapatan negara tidak boleh bergantung pada pungutan rutin yang membebani masyarakat, melainkan harus dikelola dari basis ekonomi yang lebih sehat, melalui industri, investasi, dan inovasi produktif. Ia menegaskan bahwa reformasi administrasi tidak boleh dihambat hanya karena takut kehilangan pemasukan dari sektor yang membebani rakyat kecil. Polemik ini mencerminkan kegelisahan publik yang semakin besar terhadap sistem administrasi yang dianggap tidak efisien. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka bersedia membayar pajak kendaraan, asalkan prosesnya tidak rumit, tidak memakan waktu, dan tidak memerlukan antrian panjang. Bahkan sebagian besar warganet berharap agar negara mengadopsi sistem pembayaran otomatis tahunan yang tidak perlu datang ke kantor manapun. Dalam diskusi yang berkembang di masyarakat, muncul berbagai pandangan baru. Ada yang mengusulkan SIM digital yang selalu aktif selama tidak ada pelanggaran. Ada pula yang meminta sistem app STNK permanen dengan QR Code sehingga kendaraan cukup di-scan saat pemeriksaan. Sebagian masyarakat menilai bahwa dengan teknologi digital, negara seharusnya mampu melakukan verifikasi secara otomatis tanpa membebani pemilik kendaraan. Pendapat Purbaya menjadi katalis yang mempercepat diskusi publik ini. Masyarakat kini semakin sadar bahwa banyak proses birokrasi yang sebenarnya bisa dipangkas, tetapi belum dilakukan. Sebagian warganet memuji keberaniannya dalam mengungkapkan wacana yang selama ini jarang disuarakan. Bahkan ada yang menyebut bahwa gagasan tersebut lebih menyentuh kebutuhan rakyat dibanding program-program populis lainnya. Namun demikian, ada pula yang mengingatkan bahwa perubahan sistem administrasi besar membutuhkan koordinasi lintas sektor, uji coba, aturan baru, serta kesiapan aparat di lapangan. Jika tidak direncanakan dengan baik, justru dapat menimbulkan kebingungan baru di masyarakat. Apapun perdebatan yang muncul, satu hal yang tidak dapat dibantahkan, gagasan Purbaya telah membuka ruang diskusi nasional tentang reformasi menyeluruh sistem SIM dan STNK di Indonesia. Diskusi ini bukan soal pro dan kontra semata, tetapi mengenai masa depan birokrasi yang lebih sederhana, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada akhirnya, wacana ini menyentuh akar persoalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Mengapa hal-hal yang bisa dibuat mudah justru dibuat rumit? Dan apakah negara berani mengambil langkah besar untuk mengubah sistem yang sudah berjalan lama? Purbaya hanya mengusulkan, publik yang menanggapi, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan para pembuat kebijakan. Yang jelas, suara masyarakat sudah terdengar, dan tuntutan untuk penyederhanaan administrasi kini semakin sulit diabaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa pada update berikutnya.